terima kasih kepada instruktur, kepada Ibu Fenty Mustikaati dan Pak Darsono yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita bisa melakukan hal yang memang ini sangat penting sekali untuk kita. Oke, baik. Saya pada kesempatan yang baik ini akan memaparkan sedikit materi tentang sumber daya pendukung keberhasilan implementasi kurikulum dan manajemen peningkatan mutu pendidikan. Di sini sedikit tentang pemaparan tentang manajemen sekolah. Menurut Catherine M. Bertrand and David C. Martin, manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan organisasi dan fungsi utama manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Berikutnya, manajemen pada bidang kegiatan pendidikan di sekolah. Di sini bisa kita lihat ada manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen personalia, manajemen keuangan, manajemen sarana dan sarana prasarana. Berikutnya masih tentang manajemen sekolah, merupakan segala sesuatu yang bangkit dan jatuh karena kepemimpinan menurut Ken Blanchard. Pemanfaatan sumber belajar. Di sini Association for Education and Communication Technology atau AUCT, sumber belajar atau learning research adalah semua sumber baik berupa data, orang, atau benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas atau kemudahan belajar bagi siswa. Dan diantaranya mungkin kegiatan seperti ini juga bisa memudahkan untuk interaksi dengan siswa. Berikutnya, sumber belajar adalah bahan-bahan yang dimanfaatkan dan diperlukan dalam proses pembelajaran, yang dapat berupa buku teks, media cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan sekitar, dan sebagainya yang dapat meningkatkan kadar keaktifan dalam proses pembelajaran. Berikutnya, pemanfaatan sumber belajar. Di sini ada beberapa jenis sumber belajar. Yang pertama adalah pesan, yang kedua adalah manusia itu sendiri, yang ketiga adalah bahan atau material, yang keempat peralatan atau device, yang kelima teknik atau metode, yang keenam lingkungan atau setting. Berikutnya penggunaan media pembelajaran. Menurut Rusman dalam buku pembelajaran tematik terpadu tahun 2015 bahwa media pembelajaran merupakan suatu alat untuk mempertinggi proses interaksi dalam mengajar. Tentunya di sini proses mengajar antara guru dengan peserta didik. Berikutnya penggunaan media pembelajaran masih pengelompokannya. Di sini ada media, ada jenis-jenis media, maksudnya ada audio cetak proyek visual diam dengan audio, visual gerak dengan audio, objek fisik dan komputer. Nanti contoh-contohnya mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahuinya. Selanjutnya penggunaan strategi dan model-model pembelajaran. Sudah tidak asing lagi mungkin bagi Bapak dan Ibu dalam menggunakan strategi dan model-model pembelajaran. Di sini menurut definisi para ahli, menurut Kemp tahun 1995, menurut Sanjaya tahun 2007, Dick dan Carey tahun 1985. Penggunaan strategi dan model pembelajaran. Contoh strategi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran dalam bentuk kelompok kecil secara kolaboratif, adanya interaksi yang lebih luas antar pelajar, adanya kerjasama antar pelajar. Berikutnya, masih tentang penggunaan strategi dan model pembelajaran. Di sini ada pendekatan, kalau dulu itu adalah teacher center, jadi berpusat pada guru. Kalau yang sekarang, yang kita lebih mengenal dengan kurikulum 2013, kurikulum revisi itu, yaitu tentang student center, yaitu berpusat pada siswa. Di sini pendekatan berbasis masalah, ada menurut Kahn, menurut Baud and Valetti, dan Margetson. Berikutnya penggunaan strategi dan model pembelajaran. Model pembelajaran berdasarkan teori, ada beberapa jenis. Yang pertama interaksi sosial, pemrosesan informasi, personal, modifikasi tingkah laku. Berikutnya kualitas kinerja guru. Di sini ada beberapa pengertian dari Lang tahun 1992,
August Smith, dan Noto Atmojo. Kualitas kinerja guru, menurut Michelle, dapat dilihat dari quality of works, promoteness, initiative, and communication. Dan menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, bahwa definisi dari monitoring pelaksanaan pembelajaran tersebut dalam bukunya Rusman tahun 2009, monitoring pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan monitoring yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan pencatatan, pelaporan, dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Monitoring pelaksanaan pembelajaran. Di sini ada perencanaan, ada proses, ada hasil, dan ada dampak. Manajemen peningkatan mutu pendidikan masih menurut Rusman dalam buku Manajemen Kurikulum 2009 merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dengan mengedepankan kepuasan pelanggan dalam melaksanakan interaksi pendidikan. Manajemen pendidikan mutu pendidikan dalam mengimplementasikan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, sekolah harus melakukan tahapan sebagai berikut. Pertama, menyusun basis data dan profil sekolah lebih presentatif, akurat, valid, dan secara sistematis. Kedua, melakukan evadir atau evaluasi diri. Yang ketiga, mengidentifikasikan kebutuhan sekolah dan merumuskan visi, misi, serta tujuan. Yang keempat, merencanakan dan menyusun program jangka panjang ataupun jangka pendek, termasuk anggarannya ya. Yang terakhir adalah melakukan MONEV atau monitoring dan evaluasi. Mungkin pemaparan sedikit dari saya sampai di sini. Mudah-mudahan tidak ada lagi tidak ada kendala lagi yang lain dalam penyampaian materi-materi berikutnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yumi yang sudah memaparkan materinya. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Abdul Rahim. Baru bisa masuk ya Pak ya? Oh, boleh dong. Saya ingin menyimpulkan apa yang dipaparkan oleh Ibu. Tapi sebelumnya ini ya, itu dulu sesi pertanyaan dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari pemaparan-pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Yumi tadi. Mangga dipersilakan. Ibu Nur Eni ada yang ditanyakan? Masuk. Oh, Ibu Nur Eni belum bisa masuk. Ditanyakan dari beberapa pemaparan tadi. Ada beberapa pemanfaatan sumber belajar, penggunaan media pembelajaran juga. Bisa masuk. Penggunaan strategi dan model-model pembelajaran. Di sini kualitas kinerja guru, monitoring pelaksanaan pembelajaran, manajemen peningkatan mutu pendidikan. Dari peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bapak Ginanjar, Bapak Abdul Rahim, Bapak Bahrudin, silakan. Barangkali ada yang kurang jelas dari pemaparan Ibu Yumi tadi. Sudah jelaskah? Ibu Nur Aini.
mau bertanya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti dikembalikan ke host lagi ya? Ini ada Oh, yang ada. bertanya di chat. Oh iya, dari Ibu Nur Aini. Oh, dari Fenti, Ibu Fenti. Dari Iya. Nyai. Ini ada pertanyaan dari Ibu Fenti. Apakah Kurtilas ini sudah merata di Kabupaten Majalengka dari mulai PAUD sampai SMA? Oke. Terima kasih. Mangga Ibu Yumi Mau menjawab. ditampung dulu atau langsung dijawab saja? Mungkin langsung dijawab aja, Bu. Langsung jawab aja. Ya, tadi tentang pertanyaan yang dari Ibu Fenty, apakah sudah merata atau sudah menyeluruh di Kabupaten Majalengka? Saya rasa untuk penggunaan Kurtilas atau kurikulum 2013 ini sepertinya sudah menyeluruh, hanya itu tergantung lagi kepada sekolahnya. Karena untuk sosialisasi tentang kurikulum 2013 atau penggunaan kurikulum 2013 itu sudah diberikan kepada setiap sekolah. Hanya mungkin kesiapan dari sekolah tersebut apakah sudah siap dia melaksanakan atau tidak, mungkin itu ya. Karena dari dilihat dari data di dinas juga untuk kegiatan kurikulum 2013 di setiap sekolah ini sudah menyeluruh gitu. Hanya mungkin ya tadi kembali lagi kepada sekolahnya apakah siap untuk melaksanakan atau tidak gitu. Mungkin itu, semoga jawabannya tidak puas ya Bu. Kalau dari PAUD sudah. PAUD juga sudah. Oh iya, Sudah Kurtilas. SMP juga sudah mulai semuanya sekarang menyeluruh Kurtilas. Hanya mungkin ada beberapa sekolah, saya dilihat ketika di MGMP untuk sekolah tertentu ada yang kelas 9-nya, kelas 9 sekarang yang masih menggunakan kurikulum 2006. Jadi masih belum menggunakan Kurtilas untuk kelas 9-nya, untuk tingkat akhir maksudnya. Iya. Berikutnya ada Sudah. lagi. Berikutnya ada lagi nih, masih banyak beberapa pertanyaan Ibu dari Lilis. Pak Barudin juga Ya, ada nih. Bagaimana kaitan antara kerja kelompok dengan belajar online? Bagaimana kaitan antara belajar kelompok? Oh ya, kan kita belajar online bisa seperti ini ya Pak. Jadi kita bisa disatukan dalam satu room gitu, dalam satu ruangan. Nah, manfaatkanlah kegiatan pembelajaran online dalam ruangan tersebut untuk belajar kelompok. Jadi di sana satu kelompok dapat membuat satu room misalkan. Nah, jadi di sana anak-anak memanfaatkan kegiatan pembelajaran secara kelompok itu dengan cara memberikan apa ya, memberikan masukan atau memberikan ide-idenya melalui room tersebut. Jadi di sana mereka bisa disatukan gitu Pak. Ya seperti kita aja nih, kita misalkan ini di apa namanya di misalkan kita ini sedang belajar kelompok ya Pak. Misalkan ada ininya, ada leadernya. Nah jadi leadernya ini untuk mengatur bagaimana kita nih melaksanakan ini. Kamu sebagai apa, kamu sebagai apa. Jadi ada keterkaitan sekali antara belajar apa pembelajaran online dengan pembelajaran kelompok. Itu sangat bagus sekali dengan adanya media seperti ini. Atau misalkan menggunakan Zoom ya yang sedang sekarang itu. Mungkin itu Pak, mungkin mudah-mudahan tidak puas Pak, mungkin bisa ada lagi dari sumber lain. Menambahkan ya Bu ya, boleh ya? Kerja kelompok ini berkaitan antara kerja kelompok dengan belajar online itu saya merasakan banyak sekali keuntungan. Kita bisa belajar kelompok dengan wilayah yang berbeda-beda, kita berjauhan, tetapi kita tidak harus berkumpul, tetapi kita bisa dalam satu room, bisa dalam satu tempat, walaupun kita tidak harus berkumpul, tidak dalam satu wilayah yang sama. Kecuali saya dengan Ibu Nur berkumpul terus ya Bu Nur. Alhamdulillah kan dengan seperti ini kita bisa, saya bisa kenal Ibu Yumi, saya bisa kenal dengan Pak Ginanjar, Karen Darsono, Ibu Fenty, Pak Abdu, walaupun kita belum bertatap muka.
Pertanyaan berikutnya dari Ibu Nur Eni. Bagaimana cara memilih model pembelajaran yang baik? Bagaimana cara memilih model pembelajaran yang baik? Mungkin disesuaikan dengan kondisi di dalam kelas dan menyesuaikan dengan peserta didiknya itu sendiri. Nah, maka dari itu kita harus punya manajemen kelas. Jadi kita harus bisa mengatur bagaimana kelas tersebut bisa aktif lah setidaknya yang ada yang mampu untuk apa namanya dari siswa tersebut ada yang mampu untuk menghidupkan suasana di kelas. Contohnya misalkan kita tunjuk leadernya satu orang. Nah, bagaimana kita melakukan pembelajaran tersebut melalui anak tersebut, anak-anak yang kita tunjuk itu gitu, biar dia akan menularkannya kepada teman yang lainnya yang mungkin kurang aktif atau bisa disebut dengan tutor teman sebaya ya Bu ya. Nah, itu mungkin. Jadi kita Bagaimana? sesuaikan untuk apa namanya metode pembelajaran atau strategi pembelajaran tersebut kita bisa menyesuaikan atau melihat dulu kondisi di dalam kelas kita. Gitu. Mungkin itu Ya. mudah-mudahan tidak puas Bagaimana jawaban Ibu Nur Eni? Sudah yang jelas. lain. Sudah. Masih dari Ibu Fenty. Pertanyaannya adalah dengan kondisi belajar kita sekarang yang kebanyakan online, bagaimana penilaiannya Bu? Karena kan Kurtilas harus menilai proses juga. Ya mungkin anak-anak bisa merecord atau merekam kegiatan mereka. Dengan keterampilan kegiatan merekam itu juga kita bisa memasukkan proses belajar mereka gitu. Kan kita yang akan menilai itu prosesnya, bagaimana dan apa hasilnya nanti. Mungkin itu ya. Nanti Bagaimana rekaman-rekaman dari yang Bu lain Fenty? Puaskah? ya, jadi hasil rekaman tersebut bisa dikirim ke guru yang bersangkutan gitu. Seperti yang sekarang nih sedang home learning gitu kan, anak-anak bisa menyetorkan lewat media WhatsApp ataupun media Google Classroom. Itu termasuk juga ke dalam penilaian proses sebetulnya. Jadi seperti saya contoh kemarin saya mengajarkan tentang how to prevent COVID-19. Jadi mereka membuat sebuah poster, berikutnya mereka jelaskan tentang bagaimana cara mencegah COVID-19 tersebut. Caranya misalkan dengan apa-apa divideokan Bu, nanti dikirim ke via WA saya gitu. Nanti dari sana anak-anak ini udah mulai berproses, ada kemauan untuk melakukan tugas yang diberikan oleh kita gitu. Meskipun mungkin banyak keterbatasan, tapi yang kita lihat, ingat ya Bu, yang kita lihat itu prosesnya bukan hasilnya. Karena kalau misalkan hasilnya saya rasa tidak 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 ini ya, tidak apa ya. Saya tidak setuju kalau misalkan lihat atau memberikan penilaian itu lihat dari hasil karena saya ingin proses yang dilihatnya. Mungkin itu Bu. Proses lebih penting berarti ya Bu, Ya. proses lebih penting daripada hasil. Ya. Proses lebih penting sekali daripada hasil. Ya. Sama ya Bunda ya, kita juga seperti itu. Masih ada pertanyaan nih dari Bapak AR tuh. Apa ya? Abdurrahim, Bapak Abdurrahim. Apakah PBM dari identik tugas ya? Anak-anak banyak yang mengeluh keberatan. Bagaimana pendapat Bunda? Tentang pembelajaran daring ya. Memang dilihat di wilayah kerja saya di SMP 2 Kadipaten sama Bu. Jadi untuk kegiatan yang via daring ini banyak anak dan orang tua juga yang mengeluh. Jadi salah satu alternatif saya mereka bisa bergabung dengan temannya yang dekat dengan rumahnya gitu. Kalaupun misalkan apa namanya ya mereka tidak memiliki gadget, mereka bisa ikut ke temennya yang punya gadget misalkan. Jadi untuk pembelian kuota mungkin bisa sharing gitu. Mohon maaf pertanyaan tadi itu dari Bapak Ahmad Rifai. Saya kira AR itu Bapak Abdurrahim. Mohon maaf. Masih ada pertanyaan lagi nih, Bunda Yumi. Ternyata antusias juga nih pesertanya.
bagaimana dengan siswa dan siswi dengan keterbatasan ekonomi yang harus belajar online? Mungkin kan karena di sini kalau online itu butuh kuota. Butuh alat gitu kan. Ya, kalau misalkan seperti sekarang ini memang untuk mengantisipasinya belum ada ya Bu, karena kan ini kejadiannya kejadian yang istilahnya momen yang mendadak gitu. Jadi kalau selama di sekolah kami memanfaatkan peralatan yang ada di sekolah untuk melakukan kegiatan daring ini gitu Bu. Misalkan pembelajarannya melalui daringnya, misalkan anak-anak melihat langsung melihat langsung kegiatan-kegiatan tugas yang kita berikan. Kalau misalkan untuk sekarang menyiasatinya, saya memberikan kesempatan kepada anak-anak yang tidak atau yang belum mampu untuk mempunyai gadget itu untuk ikut ke temennya gitu. Jadi memang belum ada solusi yang apa ya untuk overcome gitu untuk menyelesaikannya gitu. Mungkin itu atau ada dari yang lain bagaimana mungkin? Apakah ada yang ingin menambahkan barangkali dari yang lain? Cukup ya, puas dengan jawaban-jawaban dari Ibu Yuni. Oh Bu ini Fenty cukup ya? PBM dari identik tugas ya? Oh ini it's depend on the material Pak. Jadi tergantung pada materinya gitu. Apakah kita harus daring terus memberikan materi? Enggak kan ya? Ada juga penugasan-penugasan yang lain yang tidak memerlukan kegiatan daring gitu. Seperti saya memberikan tugas di grup kelas misalkan untuk membuat sebuah portofolio tentang COVID dalam bahasa Inggris misalkan. Nanti dikumpulkan ketika masuk. Jadi anak-anak hanya perlu informasi itu saja gitu. Tidak usah mengupload kegiatan mereka atau hasil mereka melalui daring gitu. Jadi nanti dikumpulkan pas masuk. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih Bu Yumi atas jawaban-jawabannya. Semoga semua peserta puas. Saya Belum puas Bu, kembalikan karena ke mungkin host Bapak Ginanjar. Mangga dipersilakan. Ya, oke. Terima kasih Ibu Lilis sudah memandu jalannya presentasi dari Ibu Yumi. Nah, mungkin dari moderator ada catatan yang perlu disampaikan, penguatan atau penguatan materi lah istilahnya dari yang tadi Ibu Yumi sampaikan Dari ataupun catatan saya yang menyimpulkan itu dari pemaparan Ibu Yumi ada beberapa pemaparan yaitu bagaimana di sini pemanfaatkan sumber belajar yang ada, bagaimana juga penggunaan media pembelajaran, bagaimana penggunaan strategi dan model-model pembelajaran yang tepat yang dilaksanakan di setiap sekolah, lalu mengenai kualitas kinerja guru juga, monitoring pelaksanaan pembelajaran, bagaimana manajemen peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan di sekolah. Itu saja Pak Ginanjar yang sedikit yang saya simpulkan. Ya, terima kasih Ibu Lilis. Sebelum acara ini ditutup, mungkin hanya closing statement aja dari saya berkaitan dengan tadi yang disampaikan bahwa memang manajemen itu diperlukan dalam peningkatan mutu sekolah, apalagi dalam pembelajaran daring online yang sekarang sedang dilaksanakan berkaitan dengan pencegahan COVID-19.
Artinya permasalahan-permasalahan itu akan terus kita hadapi, tapi kita jangan menyerah. Semua pasti ada strategi yang bisa kita lakukan supaya materi-materi disampaikan dengan baik kepada siswa. Mungkin itu saja presentasi kali ini. Terima kasih kepada Ibu presenter, Ibu Yuni yang menyampaikan dengan sangat baik, dan moderator yang sudah memandu pertanyaan dari para peserta. Mudah-mudahan sangat puas. Apabila kurang puas, nanti kita bisa bertemu lagi di room berikutnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.